Tutup buka, katakan halo. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, ibadah kita sudah mau dimulai ya. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan yang ada di Mazmur nomor 30 ayat 4. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. He is Lord. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan tolong kami. Agar kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat bersyukur ya kakak-kakak karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Ya, betul sekali. Dia rela mati untuk menghapus dosa kita. Maka dari itu, mari kita memuji Dia. Let's sing for joy. Sing for joy. Adik-adik, mari kita membacakan bagian pengakuan iman rasuli agar iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kebangkitan tubuh. Apostle Creed. I believe in the resurrection of the body. 使徒信经，我信身体复活。
Kakak-kakak, kira-kira ada nggak sih hidup kekal di dunia ini? Kalau di dunia ini nggak ada Kak Cincing. Tapi kalau hidup kekal bersama Tuhan Yesus, itu pasti. Karena dialah Allah yang hidup, hidup selamanya. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu Alive, Alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kami telah kami telah memuji Engkau. memuji Engkau. Sekarang Sekarang kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya Engkau Engkau yang memimpin kami, yang memimpin kami, yang membantu kami, agar kami agar kami dapat mendengarkan dapat mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan baik. di Di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Mama nggak boleh pergi kerja. Sheila nggak mau ditinggal. Sila sayang, Mama cuma pergi 2 hari aja kok. Nanti kalau udah selesai kerja, Mama langsung pulang. Terus nanti Mama belikan donat kesukaan Sila. Mau nggak? Beneran, janji ya Mama pasti pulang. Janji. Nah, Sila di sini jadi anak enggot ya. Oke, peluk dulu. Bye-bye. Bye. Surprise! Mama pulang. Yeay. Terus Mama belikan donat kesukaan Sila sesuai janji Mama. Yeay, Mama pulang. Makasih ya Mama sudah menepati janji Mama. Sheila sayang Mama. Ih, peluk dulu dong. Mama juga sayang sama Sila. Maaf ya Ma, kemarin Sheila nangis-nangis. Soalnya Sheila tuh takut ditinggalin sama Mama. Ya nggak apa-apa kok. Kan kamu sedih kan? Karena kamu sedih kayak gitu, Mama jadi teringat deh kisah di Alkitab tentang orang-orang yang sedih juga karena mereka ditinggal sama orang yang dikasihi. Tapi ada mukjizat yang terjadi. Kamu mau dengar kisahnya? Mau? Nah, gini kisahnya. Beberapa contoh kejadian di Alkitab adalah peristiwa kematian Lazarus, kematian anak Yairus, dan kematian anak seorang janda di Nain. Yang pertama, kisah kematian Lazarus. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta yang dekat dengan Yesus. Suatu hari, Lazarus jatuh sakit dan Yesus mendengar kabarnya. 2 hari kemudian, ketika Yesus sampai di kota Betania, Lazarus sudah meninggal dan dikubur selama 4 hari. Marta yang melihat kedatangan Yesus pergi dan berkata, "Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi Yesus berkata bahwa Lazarus akan bangkit. Maria saudara Marta juga bertemu dengan Yesus. Mereka menangis bersama. Kemudian Yesus pergi ke kuburan Lazarus, menyuruh orang untuk mengangkat batu agar kuburannya terbuka. Yesus kemudian mengucap syukur dan berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Dan mukjizat itu pun terjadi. Lazarus yang sudah mati berjalan keluar. Badannya masih tertutup kain kafan, tapi dia hidup dan berjalan. Nah, yang kedua adalah kisah anak Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat di Galilea yang memiliki seorang anak yang berusia kira-kira 12 tahun. Suatu hari, anak itu sakit dan Yairus datang dan memohon kepada Yesus supaya anaknya dapat disembuhkan. Tetapi belum sampai Yesus ke rumah Yairus, anaknya yang sakit sudah meninggal. Pada saat itu, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Yesus tetap datang ke rumah Yairus, masuk dan memegang tangan anak perempuan itu sambil berkata, "Hai anak, bangunlah." Dan benar saja, anak itu berdiri dan berjalan. Semua yang di sana pun takjub karena Yesus bisa membangkitkan anak yang sudah mati. Nah, yang terakhir, ada lagi nih kisah yang terjadi ketika Yesus sedang berada di kota Nain. Ketika itu, ada seorang janda yang sedih karena anak satu-satunya telah meninggal. Di dekat pintu gerbang kota, Yesus melihat ibu yang sedih, bersama dengan orang ramai sedang membawa anaknya yang sudah mati. Yesus pun datang dan berkata, "Jangan menangis." Sambil menghampiri anak itu, ia menyentuh usungannya atau tempat jenazahnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak muda itu, duduk dan mulai berkata-kata. Tuhan Yesus melakukan mukjizat lagi, membangkitkan anak janda Nain yang sudah meninggal dan menyerahkannya kepada ibunya. Nah, ketiga kisah yang tadi punya satu persamaan. Coba apa persamaannya? Menurut Cila ya, Ma. Mm. Tuhan Yesus tuh bisa membangkitkan orang yang mati. Ya benar, kehadiran Tuhan Yesus yang berkuasa atas kematian bisa membangkitkan Lazarus, terus anak Yairus, dan anak janda Nain. Ma, Mm-mm. Cila agak bingung nih. Kok Tuhan Yesus bisa ya bangkitkan orang yang udah mati? Nah, karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Tuhan Yesus itu punya kuasa atas kematian karena memang Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, seperti yang tertulis di Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ah, gitu ya, Ma. Kalau begitu, Ma, kemarin Cila ada dengar tetangga kita tuh meninggal. Berarti Tuhan Yesus juga bisa bangkitkan dia ya? Dia juga ya, Ma? Sebenarnya kalau Tuhan Yesus mau bangkitkan, Tuhan Yesus pasti bisa bangkitkan. Tapi kalau kenyataannya sekarang Tuhan Yesus tidak bangkitkan, tetap Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Nah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita percaya kalau setelah kita mati, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, artinya kita hidup bersama Tuhan di surga sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita udah percaya Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, kesedihan yang kita rasakan kalau misalkan ada orang yang meninggal, kesedihan itu hanya bersifat sementara. Nah, misalkan nih, ada orang yang kita sayang meninggal, pasti sedih kan? Pasti bisa nangis dong. Nah, itu boleh-boleh aja. Nah, tapi kita juga harus tetap percaya dan yakin kalau Tuhan Yesus akan membangkitkan orang yang percaya di akhir zaman nanti. Jadi kita nggak usah terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, kita percaya ada kehidupan bersama Yesus di dalam kemuliaannya. Nah, jadi Cila sekarang udah ngerti kan kalau Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup? Lalu apa ya artinya bagi Cila, Ma? Nah, pertama,
Coba tangannya gini. Pertama, nah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nanti kita bisa hidup bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Lalu yang kedua, nah kalau orang yang kita sayang meninggal dunia, kita bisa berdoa, memohon supaya Tuhan hibur kita dan kuatkan kita. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga. Ya. Nah, kita saling menghibur dan saling menguatkan sebagai sesama orang yang percaya. Gitu, oke? Oke. Nah, Mama mau ajak kamu untuk menghafal ayat Alkitab ya. Dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas kematian. Dan bahwa ketika setelah kami mati, kami akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup bersama Engkau di surga sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, tolong berikan kami keteguhan hati supaya kami tetap percaya bahwa Engkaulah yang akan memberikan kebangkitan dan hidup. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dialah Allah yang hidup. Kita hidup selama-lamanya di surga bersama Dia. Betul, dengan kita percaya dengan Tuhan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Yuk kita sama-sama katakan, I believe. Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya, biar firman hidup di dalam hidup kita.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau doa Bapa kami, setelah itu ada doa berkat dari Kak Likun. Mari kita berlutut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup menggerakkan hati adik-adik untuk percaya kepadanya sehingga mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Sampai jumpa.